Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lindia Naimah Rabiatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi dari informasi pertukaran informasi yang berjudul atau bertemakan telemedicine dan telehealth dalam sistem informasi klinik. Telemedicine dan telehealth. Telemedicine adalah praktik menyediakan layanan kesehatan virtual dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi yang menghubungkan pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Pasien dan penyedia layanan kesehatan yang terlibat hadir di lokasi yang berbeda secara fisik, mengumpulkan riwayat kesehatan, pasien, pemeriksaan klinis yang sesuai, dan lain-lain. Dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari telemedicine dan telehealth adalah untuk memperbaiki akses pelayanan terhadap layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, serta mengurangi biaya pengobatan. Manfaat dari telemedicine dan telehealth adalah yang pertama, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk diagnosis dan memulai pengobatan atau karantina pasien. Yang kedua, memungkinkan untuk tindak lanjut yang cepat, warga dapat tetap dipantau dari rumah, menghindari fasilitas medis terlalu jauh atau penuh. Kemudian, membatasi pergerakan pasien ke masyarakat sehingga dapat memperlambat penyebaran virus. Yang keempat, menghilangkan biaya transportasi yang memangkas waktu perjalanan menuju rumah sakit. Yang terakhir, mencegah risiko penularan terutama pada tenaga dan tenaga medis, menghindari kontak fisik langsung, mengurangi risiko terpapar dari droplet kepanasan atau pernapasan, dan menghemat biaya kesehatan. Teknologi dan aplikasi telemedicine itu beberapa contohnya adalah satu, konsultasi dan tindakan medis jarak jauh. Dapat dilakukan melalui telepon atau video conferencing sehingga pasien tidak perlu mengunjungi dokter secara langsung. Yang kedua, ada pengumpulan data kesehatan. Teknologi sensor dan perangkat pengukuran dapat digunakan untuk mengumpulkan data kesehatan secara terus-menerus. Yang ketiga, ada aplikasi mobile dan platform online. Aplikasi mobile ini dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan manajemen kesehatan. Yang keempat, ada telemonitoring. Teknologi ini dapat memungkinkan pasien untuk memantau kondisi kesehatannya sendiri dan mengirimkan data ke tenaga medis secara langsung. Tantangan-tantangan implementasi adalah yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Dalam beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, ketersediaan infrastruktur masih terbatas. Yang kedua, ada ketersediaan dan kualitas jaringan dapat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan telemedicine dan telehealth. Tidak semua daerah memiliki akses jaringan yang stabil dan cepat. Masalah ini dapat mempengaruhi pengiriman layanan jarak jauh. Kemudian yang ketiga, ada masalah regulasi. Kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan telemedicine dan telehealth masih belum seragam di seluruh negara. Beberapa negara memiliki persyaratan lisensi dan sertifikasi yang berbeda untuk dokter dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam telemedicine, sementara yang lainnya tidak. Sistem informasi klinis. Sistem informasi klinis atau Clinical Information System adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi klinis terkait pasien pada suatu institusi kesehatan, berdasarkan Stern and Reynolds 2014. Kemudian, tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien, efisiensi, dan efektivitas dalam kesehatan, serta memberikan dukungan pada pengambilan keputusan klinis oleh tenaga medis. Modul-modul sistem informasi dalam klinis yaitu yang pertama ada modul registrasi pasien, mencatat data integritas seperti nama alamat, nama telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain. Yang kedua ada modul perawatan perawat jalan, digunakan untuk mendaftarkan pasien yang datang dalam poliklinis rawat jalan. Kemudian yang ketiga ada modul pendaftaran rawat inap, digunakan untuk pasien yang perlu merawat di rumah sakit. Yang terakhir ada modul rekam medis elektronis. Modul ini mencakup catatan medis seperti riwayat penyakit, diagnosa, hasil laboratorium, hasil radiologi, resep obat, dan lain-lain. Kemudian ada modul tindakan medis yang digunakan untuk catatan medis yang diberikan kepada pasien seperti prosedur bedah, terapi fisik, dan rehabilitasi. Kemudian ada modul pengelolaan jadwal, modul faktur dan pembayaran, modul manajemen inventaris obat, dan modul pelaporan dan analisis data. Tantangan-tantangan implementasi yaitu yang pertama ada penyesuaian dalam kebutuhan penggunaan. Sistem informasi klinis harus dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan penggunaan baik dokter, perawat, staf administrasi, atau pasien. Yang kedua ada masalah interoperabilitas. Sistem informasi klinis harus dapat berinteraksi dengan sistem lain seperti informasi laboratorium, sistem laboratorium, atau sistem farmasi. Yang ketiga adalah ketersediaan data yang akurat dan lengkap. Sistem informasi klinis hanya akan berguna jika data yang tersimpan di dalamnya akurat, lengkap, dan up-to-date.
Yang keempat, ada masalah keamanan dan privasi data. Sistem informasi klinis harus memiliki sistem keamanan yang cukup untuk melindungi data pribadi dan medis pasien dari akses yang tidak sah. Yang kelima ada pelatihan pengguna. Pengguna dalam sistem informasi klinis seperti dokter, perawat, dan staf administrasi harus dilatih untuk menggunakan sistem dengan benar dan efektif. Yang keenam adalah masalah biaya. Implementasi sistem informasi klinis memerlukan investasi yang signifikan baik untuk pengembangan, pelatihan, maupun pemeliharaan. Untuk kasus, yaitu sebuah rumah sakit di Jakarta mengalami lonjakan pasien COVID-19 menyebabkan overload fasilitas dan meningkatnya risiko penularan bagi tenaga medis. Solusi yang didapatkan adalah rumah sakit dapat menerapkan telemedicine dengan layanan konsultasi online, telemonitoring, dan pasien isolasi mandiri, resep elektronik, dan edukasi daring. Hasilnya, jumlah pasien datang ke rumah sakit turun 40%, risiko infeksi tenaga masih berkurang, penggunaan APD lebih efisien, dan kepatuhan isolasi mandiri meningkat. Kesimpulannya, telemedicine efektif membantu perawatan pasien COVID-19 tanpa membebani rumah sakit. Kesimpulannya, dalam era pandemi COVID-19, telemedicine yang terlihat menjadi solusi alternatif untuk mencegah penyebaran virus dan membatasi interaksi fisik antara pasien dan tenaga kesehatan. Dengan adanya sistem informasi klinik, rumah sakit mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengelola data pasien yang dapat diakses oleh seluruh staf medis sehingga memudahkan mereka untuk mengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tepat. Selain itu, sistem informasi klinis juga memudahkan pasien dalam melakukan reservasi dan pengambilan hasil pemeriksaan di laboratorium. Inilah beberapa referensi yang dapat saya cantumkan di dalam PPT ini. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.